anak itu kan dari umur 10 tahun sampai sekarang itu kan harus merawat orang tuanya dengan seada-adanya, tanpa listrik, tanpa air. Mbak, bisa dijelaskan mungkin kedatangan hari ini ke kediaman Tiko seperti apa, Pak? Pertama-tama selamat siang dulu. Terusan ya kayak kita tuh semacam kepanggil dan mungkin penasaran juga karena mungkin rumah yang udah sekitar 12 tahunan itu udah nggak keurus ya. Terus tiba-tiba sekarang udah apa sih banyaknya orang-orang yang peduli dengan termasuk keluarga dan juga rumah itu. Ya, melihat perjuangan Tiko sendiri selama 12 tahun merawat ibunya seperti apa? Kalau melihat perjuangannya itu luar biasa. Buat saya pribadi ya luar biasa karena jarang sekali untuk zaman sekarang itu seorang anak yang rela mengorbankan masa mudanya ataupun mungkin dengan tanpa harus di dalam rumah itu tanpa ada listrik, air. Terus dengan kondisi kayak gitu kan nggak segampang itu orang mau. Dan dengan usia Mas Tiko itu dia mau bertahan sampai 12 tahun untuk merawat ibunya yang lagi sakit dengan kondisi yang seadanya, tanpa air, tanpa listrik, kan itu buat saya itu luar biasa. Mengingat juga kembali dengan mendiang almarhumah Bayu ya, yang begitu perhatian dengan orang tuanya ya. Ternyata seperti apa sih dengan ada kemiripan cerita dari Tiko dengan almarhumah mendiang Bayu? Itu sama banget, cuma mungkin perbedaannya karena kalau dulu seorang Bayu itu perjuangannya berbeda, mungkin alurnya berbeda ya. Cuma kalau misalkan si Bayu ini beliau itu lebih ke kayak mau seperti apapun orang tua kita, beliau lebih selalu menghormati, menyayangi sampai usianya udah lanjut pun orang tuanya tetap beliau masih merawat sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Kalau untuk cerita Tiko, ketulusannya sama ketulusannya, terusan merawat orang tua yang tanpa ada apa-apa. Kalau untuk saya tuh sama penilaiannya, karena seorang Bayu ataupun Tiko itu manusia biasa yang akhirnya harus dengan jiwa sosialnya, dengan jiwa yang seorang yang penyayang, gak tegaan, lebih menghargai sebagai orang tua. Nah di situ terenyuh saya juga datang ke sini dari Bandung jauh-jauh untuk sekedar tadinya cuma untuk nonton aja, cuma pengen lihat kondisinya seperti apa. Tapi setelah di sini ya udah kita bikin kayak satu konten yang mungkin kalau dibilang menarik itu tergantung ke si penontonnya sih. Ini datang dari jam berapa dari Bandung? Dari pagi. Berangkat Karena Bandung Jakarta kan nggak terlalu jauh sekarang. Kak, datang dari Bandung sendiri, sebelumnya sempat komunikasi juga nggak sih sama orang-orang dari pihak Tiko, informasiin bahwa kakak pengen datang ke sini gitu? Tidak sama sekali. Artinya memang belum ada komunikasi dan sengaja dadakan. Betul. Artinya pure pengen melihat langsung. Iya. Karena kan kalau kita lihat di infotainment atau di berita-berita itu kan kadang simpang siur ya. Nah kalau saya datang ke sini kan nyata nih, ternyata seperti ini adanya gitu. Tapi belum ketemu Tiko sendiri langsung? Belum. Sekarang agak diperketat, agak dipersulit untuk ketemu seorang Tiko karena mungkin ada hal yang ya mungkin diharuskan untuk seperti itu, atau itu saya kurang tahu ya. Kalau nantinya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tiko, apa sih yang pengen dilakuin Kak? Ya seneng banget sih sebetulnya, karena tujuan saya dari sana ya ketemu Tiko, terus bisa ngobrol, kita sharing. Karena kan kalau kita sebagai manusia tuh setidaknya kalau misalkan kita banyak komunikasi atau sharing dengan orang, kita saling berbagi pengalaman, itu kan akan lebih baik. Dan termasuk saya juga lagi belajar untuk itu, dan nggak ada salahnya kalau kita datang jauh-jauh untuk
cuma sekedar kita sharing aja. Terus bagaimana melihat sekarang banyak yang peduli sama kondisi Tiko selama belasan tahun ini yang kita lihat kan ya? Kondisinya ya, kalau untuk saya pribadi sih senang karena kan jujur kalau saya tuh baru tahu kesininya. Kalau untuk misalkan kita memberi bantuan itu nextnya setelah kita langsung turun. Kalau misalkan masalah kepeduliannya ya kita juga sebagai semua manusia pasti peduli. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kedepannya bisa lebih lagi dari ini gitu. Mbak, mungkin Mbak juga sebagai orang tua gitu ya, kasarnya sebagai orang tua punya anak. Apa melihat perjuangan Tiko yang merawat ibunya? Ya. Gimana nih, Mbak? Apa sebagai orang tua gitu ya? Merinding karena kan tadi udah saya bilang di awal kalau misalkan tidak ada manusia ataupun seorang anak itu kan dari umur 10 tahun sampai sekarang itu kan harus merawat orang tuanya dengan seada-adanya, tanpa listrik, tanpa air, terusan dengan kondisi rumah yang kayak hutan belantara kayak gitu kan sebelum dibersihkan. Nah itu merinding dan ya luar biasa. Merasa bangga nggak sih? Bangga banget karena nggak 1001 lah. Udah ketulusannya dan juga mungkin orang bisa menilai sendiri. Oke, mungkin support apa yang ingin disampaikan? Tetap semangat, tetap semangat untuk hidup, semangat untuk ya jangan karena ini kita viral terus aji mumpung atau apa, jangan, tapi tetap semangat untuk kedepannya tuh kalau di saat kita tidak seperti ini lagi nanti kita bisa udah punya jalan untuk ternyata ini buat Tikonya mungkin kedepannya itu anak bisa bekerja dengan normal, buat Bu Eninya ya mungkin kedepannya bisa lebih normal lagi, sehat lagi dan bisa menjadi seorang ibu yang melihat ke anaknya dengan ketulusannya yang selalu mendampingi beliau sampai dari umur 10 tahun sampai sekarang. Oke, makasih.